pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Bu, atas pertemuan kita hari ini untuk memperkenalkan tentang keterampilan coaching Ibu, di mana saya ingin memberikan dukungan. Terus bagaimana saya dapat membantu Ibu untuk program coaching saat ini? Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan kemampuan coaching. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Ibu, saya akan memberikan dukungan penuh kepada Ibu untuk program coaching ini. Terus bagaimana yang ingin Ibu fokuskan dalam pada observasi kita kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu, saya akan catat ya. Terus bagaimana menurut Ibu tujuan mana yang ingin ditingkatkan atau kemampuan itu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham ya Bu. Terus apa harapan Ibu dari observasi kita kali ini? Saya harap observasi kali ini memberikan pandangan saya untuk membangun perkembangan saya, khususnya mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan bermakna. Oke Bu, berarti saya akan membantu Ibu pada saat diskusi nanti ke depannya. Terus kita akan kembali lagi pada saat pasca observasi nanti. Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu. Pertama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan sesi pertemuan kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai di dalam sesi pertemuan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi. Baik, tujuannya sudah sangat jelas ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu dan apa saja hambatan dan kendala Anda menghadapi dalam apa yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu. Saya sering sekali merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditetapkan. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan membuat rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu, apa rencana aktif konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan penggunaan? Saya berencana Bu untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus, sekarang rencana aksi yang jelas. Bagaimana Anda menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda menjaga komitmen? Saya akan mencoba Bu untuk membuat calendar dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana aksi saya. Terakhir ya Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang membantu Ibu dalam meningkatkan rencana? Saya akan mencoba memantau perkembangan saya secara berskala dan meminta umpan balik dari beberapa rekan kerja yang ada di sekolah ya Bu ya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu sangat diperlukan nanti Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih Bu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saat ini saya akan membahas hasil observasi yang telah kita lakukan setelah pada sesi questionnaire tadi. Menurut Ibu bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kemungkinan baik dalam kompetensi itu.
Baik, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Namun saya sedikit ada catatan. Sebenarnya Saya melihat ada aspek-aspek yang dapat ditingkatkan. Misalnya pada saat observasi tadi saya melihat perhatikan saat menggunakan pertanyaan Ibu masih kurang fokus, ya, kan? Dan Ibu tuh melakukan pergerakan-pergerakan yang di luar yang bisa memicu Ibu itu kurang perhatian kepada kucingnya. Terus yang sebetulnya yang harus dilakukan atau yang sesuai dengan standar yang kita ketahui menurut dengan standar kompetensi JERTA, yang dimana ada 3 kompetensi yang kita harus perhatikan, yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Oke, baik Bu, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu yang dapat ambil untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan dan merumuskan pertanyaan yang betul-betul. Oke, itu adalah hal langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini untuk dimasukkan ke dalam form supervisi akademik terakhir. Untuk yang terakhir kalinya Bu, apa yang Ibu lakukan setelah proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya harus berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke, terima kasih juga Bu ya atas waktunya. Semoga kedepannya akan lebih baik dengan proses seperti ini yang kita lakukan. Iya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Saya senang bisa bertemu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching kita. Saya ingin sebenarnya memberikan dukungan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa dibantu? Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin meminta Ibu untuk membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna atau lebih berbobot. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Oh ya, bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kita? Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Baik, akan saya catat ya. Bagaimana menurut Ibu Masra, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Betul, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif akan sangat berguna dalam proses coaching kali ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Saya paham Bu. Apa harapan Bu Masra dari observasi kita hari ini? Saya berharap untuk observasi kali ini saya mendapatkan umpan balik yang membangun dan membentuk perkembangan saya, khususnya dalam proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul-betul. Baik Bu, nanti sebentar saya akan menyaksikan Bu Masra dengan coaching untuk melakukan coaching kali ini ya. Ibu, terima kasih. Kita lanjut sebentar lagi ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Masra. Terima kasih Bu dengan saran ini. Alhamdulillah, baik Bu. Baik, tentunya pertama-tama mari kita mulai dengan penerapan tujuan dari pertemuan kita pada kami hari ini, yaitu apa yang Ibu inginkan dari apa yang kita
harapan pada bagian ini atau pertemuan kita? Saya ini meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dan efisien. Baik Bu, berarti tujuan Ibu jelas ya di sini. Jadi sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala Ibu dalam pengelolaan waktu? Saya sering merasa kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang singkat dan tertentu. Oke, baik. Setelah mengidentifikasi hambatan, terus kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi di konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi waktu anak-anak Ibu? Saya ketika membuat jadwal, kemudian yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan prioritas itu. Oke, bagus ya Bu, rencana aksi yang rencana aksi yang jelas yang Ibu lakukan sekarang. Bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen untuk pengelolaan waktu? Jadi saya akan mencoba membuat penilaian dan mengajak rekan-rekan kerja untuk hidup di Ya, baik, untuk yang terakhir ya Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap perencanaan aksi Ibu yang Ibu lakukan, dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam meningkatkan atau menindaklanjuti rencana yang Ibu lakukan ini? Kalau menurut saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, kemudian meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika dibutuhkan. Oke, jadi pengelolaan waktu yang dapat membantu itu adalah sumber daya ya. Semoga perencanaan Ibu ke depannya lebih baik dan semoga perkembangan kita ini mempunyai manfaat untuk umpan balik yang lebih baik itu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Ibu Guru. Selamat siang Bu Masna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Terima kasih Bu Masna ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas kembali hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu sendiri menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Bu, terima kasih. Menurut saya sudah melakukan hal yang baik dalam kompetensi mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Ibu Masna merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta. Boleh saya kasih pengamatan ya Bu ya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan proses mendengarkan dengan aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan berbobot dengan sangat baik, bisa dengan standar yang sudah kita rujuk. Bagaimana menurut Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang dilakukan dan diberikan kepada saya. Oke, namun demikian Bu ya, saya juga sempat melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu Masna masih kurang sedikit menyimak pembicaraan dengan voucher, kemudian melakukan feedback yang belum terlalu kena merasa kepada coachingnya, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati bersama, di mana kita tahu bahwasanya kompetensi dari coach kompetensi cerita itu yang pertama adalah bagian penuh atau preferensi, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Saya mengerti Bu, saya memiliki banyak kekurangan dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi.
Nah, dari diskusi kita Bu, menurut Ibu sendiri, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih efektif atau lebih signifikan dalam mendengarkan dengan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas. Nah, benar Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik ya Bu ya. Saya akan mencoba mencatat hasil observasi kita kali ini ke dalam forum supervisi akademik. Nah, terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dalam proses ini, saya merasa lebih nyaman dan lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya mau berterima kasih atas kunjungan dan umpan balik yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Ibu, saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan keterampilan Ibu. Saya itu memberikan dukungan. Bagaimana saya bisa membantu Ibu? Terima kasih ya Bu ya. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kehadiran penuh saya Bu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam kompetensi cerita ini Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Nah, bagaimana yang ingin Ibu fokus pada observasi ini? Saya berharap Bu, Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya catat ya. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya ya Bu ya, bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna sekali dalam proses coaching ini. Nah, dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif ini, saya yakin Bu bisa lebih baik membimbing murid-murid dalam proses pembelajaran. Saya paham. Lalu apa harapan Ibu dari observasi? Saya berharap pada observasi ini Bu dapat memberikan umpan balik yang bisa membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, silakan panggil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Masna. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya menggunakan moderator kita. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Bu, yang ingin saya capai itu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan efektif pada saat proses pembelajaran. Baik, tujuannya sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan ada yang beberapa waktu juga yang ditentukan itu saya sangat sulit menentukannya. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita coba lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Rencana saya ke depannya yaitu membuat satu jadwal yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan dengan tingkat urgennya atau tingkat variabelnya. Bagus ya Bu ya, rencana aksinya itu sangat jelas sekali. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Bu, saya akan mencoba untuk membuat webinar atau mengajak rekan sejawat saya untuk mendukung rencana yang saya buat. Nah, terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa-siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini ke depannya?
saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dan rekan kerja saya. Dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, terima kasih Bu ya. Kita ketemu lain waktu lagi ya. Semangat ya Bu, kita sama-sama menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah itu. Terima kasih Pak atas waktunya juga. Sama-sama Ibu. Baik, saya Ibu Wiwi. Saya sudah mengobservasi Ibu tadi dan saya sudah melewati saya sudah mengobservasi kegiatan Ibu tadi. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Ibu menilai performa kompetensi tersebut? Saya merasa Bu bahwa saya sudah melakukannya dengan sangat baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Saya merasa Bu telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang sekali mendengarkannya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya ya Bu ya. Ya, namun demikian saya melihat aspek-aspek yang masih harus ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu menggunakan pertanyaan berbobot, itu kayak itu terus Ibu melakukan hal yang kurang perhatian pada Putri yang sebetulnya atau seharusnya sesuai dengan standar kompetensi kita, yaitu hadir penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya mengerti Bu, insya Allah saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi ke depan. Dari diskusi kita, apa yang langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Nah, itu langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam formulir supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh di proses ini? Saya merasa sudah lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Bu, dan saya pun berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Ya, Terima kasih ya Bu ya. sama-sama.